Selanjutnya tanggal 13 itu jawaban, tanggal 20 replik, tanggal 27 replik. Setelah itu pembuktian dan semuanya online. Halo Tribuners, Aribias masih terus memperjuangkan hak ekonominya melalui sebuah royalty performing right dalam lagu Bilang Saja yang dinyanyikan oleh Agnes Mo dalam acara yang digelar oleh PT Aneka Bintang Gading atau yang diakrab sapa oleh Holy Wings Group pada tahun 2023 lalu, di mana Agnes Mo menyanyikan lagu tersebut di 3 kota yang digelar oleh Holy Wings Group. Aribias mengatakan bahwa setelah gugatan sebelumnya telah digagalkan atau telah kalah di tahap kasasi Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung menyebut kalau pembayaran royalti adalah hak dari penyelenggara, sehingga Aribias memasukkan gugatan keduanya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan dalam gugatannya itu ia menggugat Holy Wings Group sebesar 4,9 miliar atas pembawaan lagu Bilang Saja yang dinyanyikan Agnes Mo. Namun nama Agnes Mo juga terlibat dalam turut tergugat di gugatan Aribias ini. Tentu saja Aribias punya alasan khusus kenapa kembali menyeret nama Agnes Mo dalam gugatan perdatanya. Hal tersebut dikarenakan karena itu adalah masuk dalam catatan formil, sehingga Agnes Mo yang juga terlibat dalam permasalahan royalti ini harus dilibatkan sehingga masuk dalam turut tergugat. Akan tetapi Aribias melalui tim kuasa hukumnya memastikan bahwa selama ini Agnes Mo tidak hadir dalam persidangan. Hanya saja ketidakhadiran Agnes Mo tidak akan mengganggu jalannya persidangan karena fokus utama Aribias adalah menggugat pihak Holy Wings Group sebesar Rp 4,9 miliar rupiah. Berikut keterangan dari Aribias. Jadi hari ini kepastian daripada pihak digugat dan tergugat hadir, kemudian tergugat juga hadir. Ya, ada beberapa ini. Prosesnya mungkin seperti apa tadi Mas di dalam? Ya, masih legal standing saja. Kemudian beberapa pihak yang tergugat satu dan dua tidak hadir, tiga tidak hadir. Jadi persidangan dilanjutkan. Pakai dicoba. Dan tadi pembacaan gugatan dianggap dibacakan ya. Jadi minggu depan udah langsung ke eksepsi. Jawaban. Kehadiran tergugat, ketidakhadiran tergugat 2-3 itu terpengaruh nggak sih, Mas? Tidak pengaruh, tidak. Tetap akan dilanjutkan dalam persidangan. Boleh mungkin agak mengulang sedikit gugatannya, dijelaskan lagi Mas Aribias. Ini kan terkait pelanggaran hak ekonomi dan hak moral yang sebenarnya sudah berproses ya, sudah berproses dari tahun 2024 ya. Dan itu sebenarnya bagi saya proses itu sejak 2023. Jadi bagi saya itu udah 3 tahun proses memperjuangkan hak cipta ini. Nah, ini kan perkaranya sebenarnya setelah kasasi kemarin keputusan itu bahwa ternyata bukan Agnes Mo yang bertanggung jawab, akhirnya MA memutuskan penyelenggara ya kan. Nah, kita ikutin arahan itu aja. Jadi kita hanya membutuhkan kepastian hukum untuk pencipta lagu, ya kan, kepastian hukum untuk pencipta lagu. Apakah undang-undang hak cipta ini benar-benar tegak? Apakah negara akan membiarkan pencipta lagu ini tanpa kepastian hukum? Makanya harus ada kepastian hukum. Makanya saya akan gugatan lagi ke penyelenggara sesuai dengan aturan arahan dari MA dan dinamika yang terjadi sejak awal gugatan yang dulu sampai saat ini, dan dinamika yang terjadi baik di diskursus dan tafsir hukum ya, dan akhirnya sampai kemarin juga ada putusan tentang judicial review undang-undang cipta itu. Arahannya kita udah jelas kan? Kita hanya menjalankan itu aja. Untuk soal pencantuman nama Agnes Mo sebagai turut tergugat itu juga arahan dari MA. Itu kan kelengkapan hukum acara perdata. Jadi kalau misalnya pihak yang terlibat itu harus dilibatkan semua. Dan kalau tidak dilibatkan, nanti
nanti jadi cacat formil. Di dalam satu rangkaian begitu ya. Jadi kan perannya kan jelas nih, semua yang berperan di sini saya masukkan dan gugat. Begitu juga dengan Agnes sebagai turut tergugat itu kan yang menyanyikan, yang RMKN yang mengelola ekosistem musik nasional ini, dan KCI adalah yang mendistribusikan. Dan saya sebagai anggota KCI, jadi semuanya saya libatkan di situ supaya lengkap. Ada bantahan atau ada apa, jadi hakim bisa melihat dengan komprehensif. Itu aja. Tapi maksudnya kenapa yang pertama nggak langsung promotor aja dulu mas gitu yang digugat? Kenapa waktu yang pas pertama Agnes Mo dulu gitu kan? Sementara kan di undang-undang juga disebutnya kan apa namanya yang itu juga promotor gitu, penyelenggara gitu. Itu kan udah dulu udah kita Ya. lewati ya. Sekarang kita fokus aja ke apa yang baru yang sesuai arahan dari itu kan proses. Berproses ada dinamika kan, Ya. ada terbit permen segala macam. Nah ini arahannya kita fokus aja sekarang ke kepastian hukum untuk mencipta lagu. Mas, terkait nominal partisipasi itu didapatnya dari mana sih? Di undang-undang atau seperti apa? Itu materi pokok ya, materi pokok perkara, jadi saya nggak berkompeten untuk menerangkan itu, saya juga orang awam. Tapi intinya setelah kita rumuskan itu semuanya berdasarkan undang-undang hak cipta. Jadi itu bukan angka yang saya buat sendiri, angka yang ada di undang-undang hak cipta itu. Intinya itu aja. Terkait dengan Agnesmo sendiri, Mas, di luar sidang sudah ada komunikasi dengan Agnesmo atau seperti apa? Ya, saya kan sudah sampaikan bahwa perkara hukum saya dengan Agnesmo sudah selesai, sudah inkrah kan. Saat ini saya sudah tidak ada urusan lagi. Cuma ini kan terkait dengan sangat komit, jadi tidak ada.